Halo guys, selamat datang kembali di Lance Intuition. Kita mau pilih kartu lagi. 2 pilihan aja dulu ya teman-teman. Aku kayaknya kalau 3 pilihan terlalu sering gitu ya, energiku drain. Aku ngerasa seperti capek banget gitu ya teman-teman. Jadi tolong dimaklumi ya. Temanya kali ini adalah orang yang kamu suka. Tertarik juga nggak sih sama kamu? Suka juga nggak sih sama kamu? Kita mau cari tahu ya guys. Ikuti intuisi kamu, tanyakan di dalam hati kamu. Orang yang kamu suka nih, fokuskan sama orangnya, bayangkan wajahnya, sebut namanya. Suka juga nggak sama kamu? Tertarik juga nggak sama kamu? Pilihan satu ataukah pilihan kedua? Mana yang paling memanggil hatimu, paling memanggil intuisi kamu? Untuk kamu yang benar-benar bingung, aku buka salah satu tebaran kartu kamu ya sebagai penanda. Sudah aku buka. Pilihan 1 Eight of Pentacles, pilihan kedua Five of Wands. Mana yang paling memanggil kamu? Oke, pilihan 1 kita mulai buka kartunya untuk kamu ya. Halo, yang memilih pilihan 1 Eight of Pentacles. Kita mau cari tahu orang yang kamu suka, dia juga suka sama kamu nggak? Dia juga suka punya hati nggak sama kamu? Tertarik nggak sama kamu? Ini tidak terpatok gender, tidak terpatok energi juga, baik kamu maskulin atau feminin, baik kamu laki-laki perempuan, apapun status hubungan kamu dengan seseorang, bebas. Semua kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Teman-teman, ini pembacaannya sangat umum, apalagi ini fun reading untuk hiburan ya. Jadi mungkin bisa resonate sama kamu, mungkin tidak. Aku akan jelaskan apa adanya readingan kamu berdasarkan tebaran kartunya dan banyak melalui intuisiku. Jadi kamu tinggal ambil yang resonate-nya dengan keadaan kamu, tinggal ambil cocoknya dengan energi kamu. Ikuti intuisi kamu, apakah ini memang untuk kamu atau tidak. Percaya aja sama intuisi kamu. Kalau memang nggak cocok sama sekali, kalau memang bukan untuk kamu, kamu merasa kok nggak klik ya dengan pembacaannya, ya sudah. Mungkin memang bukan untuk kamu, bukan energi kamu yang aku tarik. Ikuti saja kata hati kamu. Kalau nggak cocok, jangan terlalu diambil perasaan, jangan dipaksakan. Kalau nggak nyaman juga seperti itu. Ambil yang resonate-nya saja. Bagian-bagian yang resonate-nya untuk kamu. Aku berharap ada yang resonate ya dengan keadaan kamu. Ambil yang cocoknya, ambil yang resonate-nya, didoakan segala hal yang positifnya. Oke teman-teman? Orang yang kamu suka juga nggak sih sama kamu? Kita mau cari tahu ya. Di sini ada Eight of Pentacles. Oke, ada The World, sebentar ya. Oke, ada Nine of Swords, The Emperor, dan ada Knight of Swords. Oke, ada Aries, kuat sekali di sini ya, energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si dia. Taurus juga kuat di sini, Leo, Capricorn, Virgo. Ada Taurus, ada Virgo, di sini juga ada Libra, Gemini, Aquarius. Itu mungkin energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang kamu suka ya guys. Oke. Apakah dia juga tertarik sama kamu? Minimal punya rasa lah sama kamu gitu, meskipun sedikit gitu ya teman-teman. Dari Eight of Pentacles, kayaknya ini fokusnya lagi kerja sih orang ini. Eight of Pentacles dan ada The Emperor nih. Orang yang kamu suka ini punya keuangan yang sangat baik, punya pekerjaan karir yang sangat baik. Entah dia wira swasta atau memang dia bekerja kantoran, apapun yang dia lakukan untuk mencari uang, itu yang jelas penghasilannya sangat baik, sangat besar gitu ya. Dia punya posisi dan jabatan yang sangat bagus. Dia orang yang sangat percaya diri, sangat ambisius. Dari The Emperor dan ada Knight of Swords ya. Saat ini fokus dia lagi kerja ya, teman-teman. Fokus sama tanggung jawabnya dia, karena memang dia tipikal orang yang sangat bertanggung jawab kayaknya. Apakah dia suka sama kamu atau tidak? Guys, apapun hasil readingan kamu, aku akan jelaskan apa adanya ya, nggak ada yang akan aku tutup-tutupi. Tolong deh ya, kamu bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap readingan aku. Beberapa dari kamu kayaknya orang yang kamu suka ini sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, bahkan sudah menikah, sudah punya anak, atau memang ada yang single parent di sini, entah kamu atau dia. Teman-teman, dari Nine of Swords, The Emperor, dan ada Knight of Swords. Gini, jujur aku merasa dia suka mikirin kamu, dia tertarik sama kamu. Ini kayaknya dari kamu suka sama dia, kamu kenal sama dia ini dimulai dari pertemanan kamu di pekerjaan ya. Lebih banyak ada urusan pekerjaan atau urusan bisnis sama kamu. Intinya
Kalian berdua ini sering terlibat, tapi ya urusannya uang gitu ya teman-teman. Dia sering memperhatikan kamu, dia suka sama kamu dalam diam. Kenapa dalam diam? Jelas di sini alasannya karena memang kamu sudah berkeluarga atau dia sudah berkeluarga. Kalaupun nanti hubungan kalian akan terjalin, di sini hubungannya akan on off. Teman-teman dari Knight of Swords ya. Dia orang yang jujur sekali. Dia sedang berpikir dari Nine of Swords ya, dia sedang berpikir untuk mengatakan cintanya sama kamu. Jujur sih guys, orang yang kamu suka ini sering kepikiran kamu, bahkan dia mendoakan kamu ya. Ini kayaknya sebuah perasaan yang memang sudah ada cukup lama, cuman memang dia belum maju ke kamu karena banyak faktor ya. Mungkin ada faktor karena dia sudah berkeluarga atau kamu sudah berkeluarga, atau memang ada ketentuan atau peraturan tertentu yang memang di tempat kerja kamu ini tidak boleh ada hubungan asmara. Banyak hal kenapa dia tidak maju, tapi kayaknya ini dia sering merindukan kamu ya. Bahkan dia sering nggak bisa tidur karena memikirkan kamu. Mungkin kamu juga merasakan hal seperti itu, vice versa ya teman-teman ya, energinya bisa terbolak-balik. Tapi dia akan maju ke kamu dari Knight of Swords. Dia akan maju ke kamu, dia ingin mengutarakan isi hatinya. Intinya orang yang kamu suka ini memang tertarik. Bukan hanya tertarik saja ya, bukan hanya suka aja, tapi dia mungkin sudah jatuh cinta. Sudah cukup lama dia memendam perasaannya sama kamu. Tapi kalaupun hubungan ini akan terjadi, aku belum melihat ada hubungan yang mengarah ke arah yang serius. Bahkan ke pertunangan juga tidak, gitu ya. Hubungan ini akan on off. Dia mungkin akan datang dan pergi untuk kamu. Bukan berarti dia tidak cinta, tapi ada hati yang harus dia jaga, ada beberapa ketentuan dan ada beberapa peraturan yang memang harus dia turuti. Banyak hal yang menyebabkan orang ini tidak bisa ajak kamu ke jenjang yang lebih serius. Kalaupun terjadi ya mungkin friends with benefit gitu, atau hanya pacaran aja gitu ya teman-teman. Tapi juga hubungannya pun nggak pasti teman-teman ya. Saat ini memang dia fokusnya sama pekerjaan dia, sama karirnya dia. Ketika kamu berada di sekitar dia tuh kayak merasa tertekan dari Nine of Swords. Aku merasakannya ya teman-teman. Kalau kamu ada di sekitarnya dia, padahal dia menyimpan perasaannya sama kamu, kalaupun dia menyatakan perasaannya sama kamu, dia tahu banget bahwa hubungan ini nggak akan kemana-mana. Dia tahu banget. Jadi dia depresi sendiri. Jadi dia kayak overthinking sendiri, gitu ya teman-teman. Jadi ya terutama ketika dia lihat kamu di sekitarnya dia, ya dia tidak bisa berbuat apa-apa sih, jujur. Atau bisa juga dari The Emperor, aku merasa karena ada rasa gengsi yang dia rasakan ya. Karena The Emperor ini adalah energi fire sign, terutama Aries ya. Ini harga dirinya tinggi sekali. Mungkin dia mengharapkan kamu maju duluan. Ini ada faktor gengsi sih. Jadi dia nggak mau memulai percakapan terlebih dahulu, dia tidak mau mengatakan perasaannya terlebih dahulu, atau bisa saja harga dirinya ini karena dia seorang perempuan, misalnya seperti itu. Bisa saja itu terjadi, atau memang orang ini punya harga diri yang begitu tinggi. Jadi untuk memulai sesuatu duluan gitu, dia bukan dia tidak punya rasa percaya diri, justru rasa percaya dirinya dia tuh besar sekali ya dari The Emperor. Cuman ya balik lagi ke gengsi. Dia mengharapkan kamu yang maju duluan. Ya minimal untuk ngajak dia ngobrol, minimal untuk ngechat dia misalnya, telepon dia gitu teman-teman ya. Dari The World aku merasa memang orang ini sudah menganggap kamu adalah dunianya dia. Kalau kamu nggak ada dia kayak bersedih, kalau kamu nggak ada tuh dia jadi overthinking banget. Seperti itu. Ini ada di lingkungan pekerjaan kamu sih. Aku merasa kuat sekali ada di lingkungan pekerjaan kamu ya, yang kamu suka ini teman-teman. Jadi biasanya dia untuk mengalihkan perhatiannya dia sama kamu, mengalihkan rasa kecewanya, rasa sedihnya, rasa rindunya, rasa cintanya sama kamu, ini dia dengan bekerja sih. Jadi dia menyibukkan dirinya dia melalui karirnya dia, gitu, melalui rutinitasnya dia, ya untuk sekedar supaya nggak terus-terusan mengingat kamu, gitu teman-teman. Oke, kita mau cari tahu potensi hubungan kamu dengan orang ini ya, orang yang kamu suka ini. Potensi hubungan kamu pilihan 1 dengan orang yang kamu suka ini. Itu tadi kita cari tahu tentang apa dia juga tertarik sama kamu, apa dia juga suka sama kamu, orang yang kamu suka ya teman-teman. Ini suka sih intinya. Cuman memang untuk saat ini dia dalam diam, menyayangi kamunya, belum bergerak. Tapi kalaupun bergerak dia akan yakin banget sih dengan perasaannya dia. Dia tahu dia harus bagaimana.
Dan beberapa dari kamu kayaknya potensi hubungannya kalau lihat dari sini ya, ini akan on off. Di sini ada Three of Wands ya. Ini ada hubungan tripartite relationship, entah kamu yang sudah punya hubungan atau dia yang sudah punya hubungan dengan seseorang ya. Potensi hubungan kalian di sini ada Queen of Wands. Oke. Dan ada Ten of Pentacles. Oke. Ada beberapa energi yang aku tangkap di sini tentang potensi hubungan kalian. Seperti yang aku jelaskan, ada beberapa dari kamu hanya sebagian kecil kalau aku lihat ya teman-teman. Ya, dia sudah berkeluarga atau kamu sudah berkeluarga. Potensi hubungan kalian pada akhirnya kalau hubungan ini akan digerakkan oleh semesta, dia sudah yakin dengan perasaannya dia, yakin dia akan menyatakan cintanya sama kamu. Dia saat itu sudah yakin dengan pilihannya. Misalnya dia yang sudah punya pasangan, dia akan meninggalkan pasangannya untuk kamu. Ada Three of Wands dan ada Ten of Pentacles. Ya guys, kalau misalnya kamu yang sudah punya pasangan, mungkin juga ketika dia menyatakan perasaannya sama kamu, kamu akan meninggalkan pasangan kamu dan untuk memilih dia. Ini tinggal dibolak-balik aja ya energinya teman-teman ya. Yang tahu situasi dan kondisinya hanya kamu sendiri. Sekali lagi aku jelaskan, kalau nggak cocok sama kamu, kalau nggak klik sama kamu, tinggalkan saja, jangan dipaksakan ya. Oke, kalau kamu yang terlibat tripartite relationship di sini, ada hubungan dengan pihak ketiga, maksudnya entah dia yang sudah punya pasangan atau kamu, kayaknya kalaupun hubungan ini terjalin, beberapa dari kamu ini akan mengarah ke hubungan yang sangat serius, pernikahan. Ya, kalau misalnya kamu sudah punya anak atau dia sudah punya anak, ini saling menerima lah. Ya, dia akan memilih kamu dibandingkan pasangannya, atau vice versa. Kamu akan memilih dia dibandingkan pasangan kamu. Akan saling meninggalkan pasangan masing-masing untuk bersatu dalam hubungan yang jauh lebih serius. Jadi kalaupun kalaupun hubungan ini ada hubungan yang ada keterikatan gitu ya, pacaran misalnya, itu hubungannya serius sih. Ada komitmen di dalam hubungan kalian, gitu ya teman-teman. Dari Queen of Wands, oke. Seperti tadi aku jelaskan di awal, ini ada beberapa dari kamu, bahkan banyak ya, berpotensi hubungan yang tanpa status, mungkin FWB gitu ya teman-teman. Jadi hubungan yang tahu suka sama suka, jadi lebih ke hubungan yang ke arah lust, gairah saja gitu. Jujur ya guys, ke hubungan yang tidak jelas akan dibawa kemana, on off hubungannya. Mungkin dia, mungkin kamu yang datang dan pergi, gitu teman-teman. Karena memang di sini ada Three of Wands dan ada Queen of Wands. Karena memang hubungan ini memang melibatkan pihak lain, ada seseorang yang harus dijaga. Mungkin juga ada masalah perbedaan kamu dengan dia. Banyak sekali perbedaannya, mungkin perbedaan kultur, perbedaan agama dan kepercayaan. Mungkin juga tripartite relationship ini bukan hanya memikirkan pihak lain dalam hal lawan jenis, tapi bisa saja ada ketidaksetujuan dari orang tua masing-masing, ada ketidaksetujuan dari keluarga, ada ketidaksetujuan dari orang-orang di sekeliling kamu, banyak hal. Jadi intinya ya, beberapa dari kamu sedikit sekali, jujur ya teman-teman, sedikit sekali ini akan memilih kamu dibandingkan kondisi yang lain, dan akan ada persatuan, ada persatuan hubungan kalian menuju jenjang yang langsung serius gitu ya. Kalau misalnya situasinya ada di kamu punya pihak lain yang harus dipikirkan, ya kamu akan meninggalkan pihak itu untuk memilih orang ini. Dan banyak dari kamu hubungan ini hanya akan on off, datang dan pergi, dan akan lebih banyak memenuhi gairah saja, lust saja dibandingkan cinta itu sendiri ya teman-teman. Di sini juga ada LDR, mungkin itu juga salah satu faktor kenapa kalian tidak bisa bersatu. Di sini ada The World dan ada Three of Wands, ada LDR. Ya kalau misalnya udah hubungannya dengan LDR juga kan ini agak sulit ya guys untuk dipersatukan, sulit sekali. Mungkin itu yang menjadi salah satu faktor kenapa dia datang dan pergi di dalam kehidupan kamu. Datang ketika dia bisa menyempatkan waktunya di sela-sela pekerjaannya dia, di sela-sela aktivitasnya dia. Begitupun kamu. Jadi ini kehubungan yang memang nggak pasti sih sebagian besar dari kamu ya guys, karena banyak faktor. Mungkin LDR, mungkin dia sudah punya orang lain, bahkan sudah menikah, mungkin kamu juga seperti itu. Tapi ada sebagian kecilnya ya dari kamu, dia akan memilih kamu dibandingkan orang lain, dibandingkan keadaan lain, dibandingkan situasi lain. Intinya dia membela-bela untuk bersatu sama kamu, langsung serius. Dia pengennya serius karena memang cintanya dia begitu dalam sih kayaknya ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di dalam kondisi kamu dengan dia saat ini? Di sini ada passion ya guys. Tadi seperti aku jelaskan, banyak dari kamu yang pada akhirnya hubungan ini ya tetap berlangsung, tetap terjadi. Kalau misalnya dia sudah yakin ya maju ke kamu, dan kamu yakin untuk
sama dia karena sama-sama suka nih ya di sini. Cuman hubungan ini hanya berlandaskan dengan gairah saja, lebih banyak menuju ke gairahnya, dominan ke gairahnya dibandingkan ke love-nya, dibandingkan ke cintanya, karena memang banyak situasi dan kondisi yang tidak mendukung keadaan kamu untuk bersatu ya. Jadi ya besar dari kamu nih potensi hubungannya bakalan datang dan pergi, on off, komitmen ya. Banyak dari kamu ini sudah berkomitmen dengan orang lain, mungkin dia sudah punya hubungan dengan orang lain, mungkin juga kamu sudah punya hubungan dengan orang lain, atau bisa saja ini khususnya bagi kamu yang akan dipilih sama dia gitu ya. Dia tidak peduli dengan keadaan lain, pokoknya dia memilih kamu lah sebagai tambatan hatinya. Dia akan ada komitmen di antara kamu, tapi sedikit sekali energinya di sini, jujur ya guys. Di sini ada home. Banyak sekali yang sudah berkeluarga di sini, entah kamu entah dia ya. Jadi ini yang membuat hubungan kalian seperti on off, hubungan kalian seperti tidak bisa disatukan meskipun secinta-cintanya, meskipun saling membutuhkan gitu ya. Ada hal lain atau hati lain atau keadaan lain yang harus dia selamatkan. Di sini ada home. Lebih ke ada kaitannya dengan orang tua dan keluarganya dia, anak atau istrinya dia, anak atau suaminya dia. Gitu ya guys. Dia sudah menikah atau kamu yang sudah menikah lah intinya. Dan sebenarnya dari home, jujur, dia nyaman dengan keadaannya dia nyaman dengan keluarganya dia nyaman dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan pasangannya, dia nyaman. Tapi namanya cinta itu memang tidak bisa kita atur kapan datangnya ya. Tergantung kitanya aja nih guys, akan bersikap seperti apa terhadap cinta itu sendiri. Jadi memang sebenarnya dia nyaman dengan rumah tangganya, nyaman dengan keadaannya dia nyaman lah, pokoknya tidak ada masalah dengan hubungan dia yang lain gitu. Jadi tapi dia mencintai kamu, dia punya perasaan yang begitu dalam sama kamu, dia punya gairah yang begitu besar sama kamu ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan sini, ini ada give your relationship a chance. Karena ini ya sama-sama cinta, sama-sama ada rasa ya, dia bakalan effort banget deketin kamu juga seperti itu ya. Di sini akan ada hubungan yang saling mendekati lah satu sama lain. Ketika dia sudah siap mendekati kamu pun juga seperti itu. Kayaknya bakalan ada effort di antara kalian berdua supaya hubungan ini terjalin. Meskipun nanti kamu tahu dari awal ya bahwa hubungan ini nggak pasti nih gitu ya. Misalnya kamu tetap sih mengikuti rasa cinta kamu sama dia, begitupun dia ya. Oke, di sini ada word waiting for. Teman-teman, segala hal yang indah, segala hal yang positif, segala hal yang memang untuk kamu layak loh ditunggu. Sabar aja. Lakukan semua aktivitas kamu, kegiatan kamu dengan hal yang positif. Banyak doa, kalau memang dia jodoh kamu, dia akan datang. Kalau memang semesta merestui kalian untuk bersatu, apapun kondisinya, apapun halangan dan rintangannya, kalian akan bersatu. Tapi pasrah aja, ikhlas aja dengan kehendak alam semesta. Jangan paksakan doa kamu ya, karena jodoh kamu ini hanya semesta yang tahu. Kalaupun bukan dia jodoh kamu, bukan dia the one-nya kamu, mungkin akan ada orang lain yang jauh-jauh lebih baik dibandingkan orang ini, dalam situasi yang memungkinkan tentu saja gitu ya teman-teman. Ada soulmate. Khususnya bagi kamu yang akan bersatu dengan orang ini, kamu merasa ketertarikan yang begitu besar sama orang ini ya. Kamu merasa dia soulmate-nya kamu, begitupun sebaliknya. Terutama bagi kamu yang akan bersatu ya. Ada kodependensi, ada ketergantungan. Ya, sama kalian berdua ini akan ada ketergantungan. Ada love, ada lust, ada ketergantungan. Tapi hati-hati teman-teman, jangan terlalu bergantung atau jangan terlalu menggantungkan dirimu terhadap orang lain secinta-cintanya kamu ya. Guys, hati-hati. Di dalam hubungan kalian, kamu dengan orang ini, ada begitu banyak gairah yang dia rasakan sama kamu. Kamu pun seperti itu. Dan di sini juga ada kodependensi. Jadi kamu tahu akhirnya kemana hubungan ini, dan banyak sekali di sini ada hubungan dengan three-party relationship. Jadi ini free will sih ya. Ini free will, ini kehendak bebas kamu mau akan seperti apa. Tapi mungkin ini sedikit bisa menjadi saran untuk kamu atau peringatan untuk kamu. Ini ada lust. Ada passion yang begitu besar yang dirasakan sama kamu, begitupun sebaliknya. Cintanya sedikit ya guys, tapi ada. Aku tidak bilang itu tidak ada. Dan ada ketergantungan. Seandainya memang nanti ada hubungan yang terjadi di antara kamu dengan orang ini, dan memang ada hati yang perlu dijaga, ada suatu kondisi yang harus dijaga kebahagiaannya, ya kamu tahu harus bagaimana ya. Jadi kamu tahu harus memposisikan diri kamu seperti apa. Kalau bisa jangan terlalu bergantung sama orang ini. Meskipun dia bilang cinta banget sama kamu, butuh banget sama kamu, tapi kamu tahu
Mana yang baik untuk kamu, mana yang tidak baik untuk kamu. Mana yang murni cinta sama kamu, mana yang ada apanya di balik itu. Kamu mengerti maksud aku ya guys? Oke? Apakah dia juga suka sama kamu? Ya, dia suka. Apakah hubungan ini akan terjalin, akan dekat? Sebagian kecil dari kamu akan berkeluarga sama dia. Ada hubungan yang berkomitmen, tapi lebih besar dari kamu hubungannya sama dia akan on off. Karena memang melibatkan pihak lain. Seperti itu. Semoga cocok ya guys. Bye-bye. Halo teman-teman yang memilih pilihan kedua, Five of Wands. Kita mau cari tahu apakah orang yang kamu suka saat ini juga tertarik sama kamu, juga punya perasaan sama kamu, meskipun sedikit ya. Kita mau cari tahu tentang hal itu. Tidak terpatok gender, tidak terpatok energi, tidak terpatok kamu punya hubungan cinta dengan siapapun. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya teman-teman. Aku akan bacakan readingan kamu ini secara random karena ini adalah pembacaan sangat umum, mungkin energinya akan sangat bercampur dan mungkin bisa cocok atau tidak sama kamu. Jadi tinggal kamu ambil yang resonates-nya saja, tinggal kamu ambil yang cocoknya saja dengan keadaan kamu. Kalau nggak cocok sama sekali nih Kak dari awal sampai akhir ya sudah, jangan dipaksakan ya. Jangan terlalu diambil perasaan. Jangan dipaksa dan jangan terlalu diambil perasaan seandainya nanti tidak cocok dengan kamu, tidak nyaman untuk kamu. Ambil yang cocoknya, ambil yang resonates-nya dengan keadaan kamu, didoakan segala hal yang positifnya. Guys, kalau misalnya nggak cocok sama kamu, jangan keluarkan kata-kata yang negatif ya. Tolong dimaklumi saja. Kalau memang nggak cocok, mungkin bukan energi kamu yang aku tarik. Dan pembacaannya mungkin belum untuk kamu, ya teman-teman. Aku akan jelaskan readingan kamu jujur, sejujur-jujurnya apa adanya. Nggak ada yang akan aku tutup-tutupi, apalagi aku manis-manisin, nggak ada. Ya teman-teman, tolong bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap readingannya nanti yang akan aku jelaskan ya. Apakah dia juga suka sama kamu, tertarik sama kamu meskipun sedikit? Apakah ada kamu di dalam hatinya dia? Ada Five of Wands. Oke, ada the devil. Aku tutupin dulu the devilnya. Ada Two of Swords, ada Death, dan ada Page of Cups. Scorpio kuat di sini, Cancer, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius ya. Energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia yang kamu suka. Tinggal sesuaikan saja ya. Oke, Five of Wands, the devil. Teman-teman, ada beberapa energi yang aku tangkap di sini. Aku akan coba jelaskan yang mana duluan nih yang perlu aku jelaskan. Gini, ada Page of Cups. Ya, dia suka sama kamu. Intinya seperti itu. Beberapa dari kamu, dia suka sama kamu banget. Ya, banget. Tapi energinya energi muda nih. Kayaknya memang dia jauh lebih muda dari kamu secara usia. Atau memang pembawaannya lebih muda. Childish gitu, orangnya manja. Bucin banget kalau sudah mencintai seseorang. Dan dia juga bucin sama kamu sebenarnya. Ya teman-teman. Dia juga suka sama kamu tapi dari Two of Swords. Di sini dia masih menyembunyikan perasaannya dia. Ada Two of Swords dan ada Page of Cups. Ada beberapa kondisi yang membuat dia sepertinya nggak bisa buru-buru nih maju ke kamu, menyatakan sukanya sama kamu, tapi akan cepat atau lambat dia akan menyatakan sukanya sama kamu ya. Ini dari lingkungan ini pertemanan kamu ya, pergaulan kamu ya, pekerjaan atau memang kamu kenal sama dia ya, kamu punya circle pertemanan yang sama orang ini. Kayaknya yang kamu suka seperti ini ya, salah satu ciri-cirinya. Tapi ada beberapa kondisi, ada Two of Swords yang buat dia bingung dengan situasi ini. Dengan hatinya dia malah, seandainya dia maju ke kamu, dia mengatakan suka sama kamu, dia tahu kamu suka ya, dia tahu kamu suka, dia intuisinya sangat tajam nih. Dan mungkin dia sudah dapat kabar-kabar dari teman-teman kamu bahwa kamu juga suka, kamu juga perhatian sama dia. Intinya dia tahu kamu suka sama dia juga suka guys, suka banget. Tapi orang ini memang belum bisa serius ya, belum bisa berkomitmen. Kalau bilang suka banget. Tapi memang kalaupun hubungan kalian terjalin, dia belum mau serius di dalam hubungan itu. Intinya seperti itu. Tapi saat ini memang dia lagi dalam taraf berpikir. Dia ada di crossroad. Ada Two of Swords di sini. Dia sedang menyamakan antara intuisinya dia yang memang tajam nih ya. Intuisinya sangat tajam dan logikanya dia. Realita yang ada di depan mata tuh seperti apa? Dia seimbangkan semuanya. Dia tidak mau terburu-buru. Karena apa? Mungkin ada beberapa hal, banyak perbedaan ya. Di sini ada Five of Wands. Kayaknya pernah terlibat konflik ya antara kamu sama orang ini.
Apa ya, perbedaan pendapat, juga banyak perbedaan soal agama dan kepercayaan, suku. Secara usia juga ada perbedaan antara kamu dengan dia. Banyak hal mungkin itu yang membuat dia jadi bingung. Ada juga ketidaksetujuan dari orang-orang sekitar, dari pertemanan kalian, ya guys, atau ketidaksetujuan dari keluarga. Itu yang membuat dia jadi bingung. Apakah dia mengikuti realita yang ada di depan mata bahwa banyaknya ketidakcocokan sebenarnya, atau dia mengikuti intuisinya dia, mengikuti hatinya dia, bahwa dia sangat suka sama kamu, gitu ya. Saat ini dia belum bisa bergerak, tapi akan bergerak. Ketika dia bergerak ke kamu, dia bakalan menyatakan cintanya sama kamu, dan dia akan memberikan sesuatu sama kamu. Di sini ada Page of Cups. Ini adalah seseorang yang memang kalau udah suka banget, cinta banget, dan dia akan memberikan. Jadi love language-nya dia juga memberikan hadiah untuk seseorang yang mungkin menurut dia akan membuat orang ini suka, membuat orang ini bahagia gitu. Intinya dia suka memberikan sesuatu lah dalam bentuk barang, hadiah gitu guys ya. Ya, dia suka sama kamu untuk beberapa dari kamu ya. Aduh, gimana jelasinnya? Sebagian besar dari kamu mungkin bukan suka. Sukanya ini, tertariknya ini mungkin lebih ke tertarik secara fisik dari The Devil. Guys, hati-hati di sini mungkin jujur ya, begitu aku lihat The Devil dan ada Page of Cups, juga ada Five of Wands, ini hatiku berdebar. Banyak sekali di antara kamu pilihan kedua. Sukakah dia sama kamu? Suka. Tapi taraf sukanya itu tidak sebesar rasa tertariknya dia secara fisik sama kamu. Nafsu yang begitu besar, gairah seksual yang begitu besar sama kamu dari The Devil. Orangnya sangat ini ya guys, memiliki ketertarikan fisik yang sangat-sangat besar sama kamu. Dia suka, tapi tidak cinta, gitu ya guys. Orang ini sangat egois sebenarnya. Dari Five of Wands ada The Devil. Kalau hubungan ini terjalin, kamu sama dia, ini bakalan terjadi ketoksikan yang begitu panjang, ketoksikan yang begitu sering terjadi kalau misalnya ada hubungan cinta di antara kamu berdua, ya gitu ya guys. Jadi akan lebih banyak jujur, akan lebih banyak terjadi hubungan yang hanya mengarahkan ke arah nafsu saja, bukan cinta. Ada, suka ada, tapi tidak banyak, tidak sebanyak gairahnya dia sama kamu, gitu ya guys. Semoga bisa kamu mengerti maksud aku ya. Dari Death di sini, ini sebenarnya pekerja keras banget, orangnya sangat apa ya? Dari The Devil dan ada Death, oke. Orangnya sangat keras kepala, orang yang kamu suka ini sebenarnya. Secara fisik sangat bagus, bahkan di mata lawan jenis ini sangat bagus. Banyak yang suka ya sama orang ini, sama orang yang kamu suka. Karena secara fisik, keuangan suka sangat baik. Nggak heran banyak yang suka sama orang ini. Kalau dia seorang perempuan, kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki, yang kamu suka ini seorang perempuan, dia banyak yang suka guys gitu. Tapi dia tidak suka keterikatan. Dia belum siap punya hubungan yang berkomitmen dengan seseorang. Jadi kalaupun ada yang suka sama dia, terus dia tanggapi perasaannya mereka, ya dia tanggapi. Dia bukan tipikal orang yang bisa sendiri. Ya, dia bukan tipikal orang yang suka ngejomblo gitu ya. Tapi tidak ada hubungan yang serius di situ. Dibandingkan love-nya, lust-nya lebih banyak. Ya. Orang yang kamu suka seperti itu. Secara pekerjaan dia sangat mapan ya. Kalau aku lihat dari The Devil dan ada Death, dia sangat pekerja keras, ambisius sekali ya. Mungkin ini bisa menjadi ciri-ciri yang kamu suka ya, seseorang kamu suka ini. Kalaupun hubungan kalian terjalin, ini akan on off, hubungannya datang dan pergi dari Death ya. Aku lihat di sini karena mungkin dia fokus sama hidupnya, dia masih fokus dengan karirnya dia, atau memang dia belum bisa memiliki ketertarikan yang secara serius sama seseorang. Memang itu sifatnya dia, gitu ya teman-teman. Ya kenapa dia belum bisa serius dalam suatu hubungan? Jadi lebih ke FWB-an ya dia sukanya ya. Mungkin kalau misalnya kamu ada hubungan cinta dengan orang ini juga lebih ke situ. Hanya dilandasi dengan lust saja. Love-nya itu sedikit sekali. Ini sebagian besar ya. Sebagian kecilnya ya dia cinta banget sama kamu. Dia akan menyatakan cintanya sama kamu, tapi saat ini dia belum bisa bergerak, lambat sekali, cenderung stagnan karena dia lagi memikirkan beberapa hal yang memang banyak sekali perbedaannya, banyak sekali yang tidak setuju dengan hubungan kalian.
Tapi dia suka, ya dia suka sebagian kecilnya. Yang sebagian besarnya dia fokus sama kehidupannya sih guys. Dia benar-benar enjoy sama kehidupannya. Orang ini memang punya sifat yang lumayan keras kepala. Bukan lumayan lagi, keras kepala sekali ya. Sangat posesif. Kalau dia sudah memutuskan untuk memutuskan untuk berpasangan dengan seseorang, dia bakalan posesif banget. Dia punya sifat yang sangat posesif. Pekerja keras ya, pekerja keras. Dia berkemauan keras, dia optimis banget. Dia tahu kalau dia ini menarik secara fisik. Dia tahu kalau dia banyak yang suka. Rasa percaya dirinya begitu besar dari Death. Tapi kalau aku lihat dari Death ini, memang perjalanan hidup dia nggak mudah ya guys. Dia mencapai kesuksesannya dia enjoy dengan hidupnya saat ini tuh nggak gampang perjalanan yang dia lewati. Banyak sekali yang di belakang sana ya, banyak sekali yang tidak menghargai usahanya dia. Banyak sekali yang tidak mau berteman sama orang ini karena memang banyak faktor ya. Mungkin karena faktor ekonomi, pendidikan, keuangan gitu ya. Tapi dia mencapai kesuksesan saat ini dengan kerja keras, dengan kemauannya dia, dengan ambisinya dia. Mungkin juga dengan sifat posesifnya dia itu. Jadi dia jadi sosok yang sangat percaya diri seperti ini karena memang di belakang sana sudah banyak yang dia lewati. Jadi dia tertempa dengan masalah-masalah hidupnya dia yang sangat banyak. Gitu ya guys, di belakang sana. Dia sudah kehilangan orang tuanya dia, sudah kehilangan orang-orang yang dia cintai untuk selamanya gitu. Mungkin ini menjadi salah satu ciri yang kamu suka ya. Dari Five of Wands, ya orang ini defensif sekali guys, sangat percaya diri. Jadi kalau misalnya kalian ada hubungan, kamu bakalan konflik terus sih sama orang ini. Kamu punya sifat yang gak mau ngalah, dia pun seperti itu. Dia jauh lebih besar egonya dibandingkan kamu, kalau aku lihat dari tebaran kartunya dan secara intuisi. Ya, intinya dia suka sama kamu, tapi ada sebagian kecil yang dia akan maju, dia akan menyatakan perasaannya, tapi pergerakannya dia lumayan lama. Sebagian besar dari kamu ya dia suka, tapi tidak lebih besar rasa sukanya dia, rasa tertariknya dia, rasa cintanya dia sama kamu dibandingkan lustnya dia, dibandingkan gairahnya dia sama kamu. Kalau memang hubungan ini terjalin, hubungannya akan on off, tidak ada ketentuan, tidak ada kejelasan. Karena memang bukan berarti dia sudah punya pasangan, tapi memang dia belum bisa memiliki hubungan yang berkomitmen dengan seseorang. Kalaupun yang tadi aku lihat dia lagi menyamakan antara intuisi dengan logikanya dia, dengan realita yang ada di depan matanya dia akan menyatakan cintanya sama kamu. Kamu akan pacaran sama dia, akan ada hubungan cinta sama dia, tapi balik lagi guys, dari Page of Cups, dia orang yang belum bisa berkomitmen. Dia mungkin kalau misalnya pacaran sama kamu, tidak ada komitmen di antara kalian. Ya pacaran aja, nggak tahu sampai kapan pacarannya. Gitu ya, sebenarnya teman-teman. Ada dua kondisi di sini. Ada beberapa kondisi, tinggal kamu ambil yang resonates-nya. Balik lagi, dan aku nggak akan capek, aku nggak akan bosan. Bahwa ini pembacaan sangat umum. Bisa resonate, bisa tidak sama kamu. Ambil yang cocoknya, kalau nggak cocok sama sekali tinggalkan. Oke, kita mau cari tahu potensi hubungan kamu dengan orang ini. Potensi hubungan kamu dengan orang yang kamu suka ini ya. Intinya dia suka sih. Ya, tapi lebih banyak dia suka secara fisik sama kamu. Lebih banyak gairahnya sama kamu ya dibandingkan rasa suka itu sendiri. Ada King of Wands. Potensi hubungan kamu dengan orang ini. Pilihan kedua. Three of Pentacles. Ya, ini ada di dalam pertemanan kamu ya, entah pergaulan kamu satu circle pertemanan sama dia, atau memang ada di lingkungan pekerjaan kamu, atau memang dia rekan bisnis kamu ya. Tinggal kamu sesuaikan saja. Ada Ace of Pentacles. Oke. Gini. Oke. Ya fokus dia atau fokus kamu mungkin ya. Ini lagi fokus sama karir, perekonomian. Oke, ada beberapa energi di sini ya yang masuk. Ada Aries, Leo, Sagittarius di sini. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Mungkin energi zodiaknya kamu, mungkin energi zodiaknya dia. Ada King of Wands. Guys, seperti yang tadi aku jelaskan, ini hubungannya akan on off. Karena apa? Dia lebih banyak lust, dia lebih banyak gairah seksualnya sama kamu dibandingkan cinta itu sendiri, dibandingkan rasa suka itu sendiri ya. Potensi hubungan kalian lebih banyak ini aku lihat ada Three of Pentacles ya. Dia fokus sama pekerjaannya dia, atau mungkin ada beberapa peraturan yang memang di dalam tempat kerja kamu tidak boleh ada hubungan asmara. Mungkin saja itu yang membuat dia kayak bingung ya. Ada Two of Swords ya tadi di sini, ada crossroad. Ada crossroad yang dia bingung lah pokoknya.
ada ketentuan di dalam tempat kamu kerja. Ini yang tidak boleh kamu berhubungan cinta dengan siapapun selain pekerjaan tentunya. Jadi hubungan ini tetap nggak akan kemana-mana. Jadi hubungannya ya on off saja gitu. Jadi cuma dipendam dalam hati saja. The Three of Pentacles, ada juga ini adalah hubungan yang menyangkut hubungan dengan orang lain. Mungkin dia sudah punya pasangan, mungkin kamu sudah punya pasangan pada akhirnya nanti gitu. Jadi hubungannya tetap aja on off. Friends with benefit. Mungkin lebih ke situ ya guys, jujur ya. Lebih banyak ke kamu nih. Ada Three of Wands, ada Three of Pentacles. Pertama dia fokus dengan pekerjaannya dia, atau dia fokus dengan pasangannya dia, atau kamu yang fokus dengan pasangannya. Jadi hubungan ini ya mungkin akan terjalin, tapi akan banyak konflik di antara kamu berdua. Ada Five of Wands ya teman-teman. Karena banyaknya perbedaan di antara kalian berdua, meskipun ini akan terjalin, meskipun nanti sama-sama menyatakan ketertarikannya masing-masing, tapi ya seperti tadi aku jelaskan lah berulang kali, ini akan on off, hubungannya nggak pasti, nggak tentu, nggak ada hubungan yang mengarah ke jenjang yang jauh lebih serius. Seperti itulah ya intinya. Oke, untuk sebagian kecil dari kamu di sini ada Ace of Pentacles. Ketika mungkin yang menjadi pemikirannya dia, kenapa dia belum siap datang ke kamu, kenapa dia belum siap punya hubungan yang serius sama seseorang, mungkin ada faktor karena pekerjaannya dia atau keuangannya dia, perekonomiannya dia. Ya, membuat dia tidak percaya diri lah untuk ke jenjang yang jauh lebih serius. Tapi ketika dia siap, mungkin perjalanannya akan sangat lama ya guys. Dari Three of Pentacles dan ada Ace of Pentacles. Ini perjalanannya akan sangat lama. Sebagian kecil dari kamu akan berlabuh, akan mengarah ke jenjang yang serius. Mungkin akan ada komitmen. Tapi ketika memang kamu secara ekonomi sudah sangat kuat, dia pun seperti itu, terutama dari pihak dia. Ya teman-teman ya. Ada banyak yang dia pikirkan di sini. Salah satunya keuangan, perekonomian. Mungkin dia masih punya banyak tanggung jawab yang harus dia pikirkan dibandingkan cinta itu sendiri. Mungkin dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya gitu ya. Jadi meskipun dia punya pekerjaan yang tetap, tapi sepertinya dia belum siap untuk berkomitmen dalam hubungan yang jauh lebih serius, apalagi pernikahan seperti itu. Tapi memang sebagian kecil dari kamu pada akhirnya akan mengarah ke situ. Ketika dia siap secara ekonomi, ketika kamu siap secara ekonomi, ketika dia sudah mendewasa secara sifatnya, secara sikapnya, mungkin gitu ya. Atau mungkin saja perbedaan-perbedaan yang ada di antara kalian sudah ada solusinya. Ya, karena di sini banyak perbedaan usia termaksud ya guys. Perbedaan pola pikir, perbedaan agama dan kepercayaan. Intinya ketika semuanya sudah kondusif menurut dia ya, menurut kalian lah. Ini sebagian kecil dari kamu mengarah ke arah yang berkomitmen. Belum ada pernikahan, ya sekali lagi belum ada pernikahan, tapi memang berkomitmen lah, serius lah hubungannya, jalaninnya tuh serius, udah bukan main-main lagi. Ya sebagian kecil dari kamu, tapi sebagian besarnya ini adalah hubungan yang tidak ada status. Balik lagi mungkin friends with benefit. Ya, kalian tahu sama tahu, mau sama mau lah, intinya seperti itu. Hubungan yang jauh mengandalkan berlandaskan lust dibandingkan love itu sendiri. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan ini? Jadi kamu mau akan seperti apa? Kamu mau bersikap seperti apa? Apakah kamu mau menunggu kehadiran orang ini atau tidak? Itu free will. Balik lagi, itu free will, kehendak bebas kamu. Apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan ini? Compassion. Ada kasih sayang. Kamu mungkin sangat menyayangi dia, ya. Atau mungkin juga dia sebenarnya sangat menyayangi kamu. Untuk dia yang lagi bingung nih, makanya kamu menjadi salah satu pemikirannya dia, mungkin karena ada rasa sayang di antara kalian berdua. Cuman ini hubungan yang belum terjalin. Apapun yang terjadi dalam hubungan kalian berdua, apapun yang terjadi ya guys, dengan situasi dan kondisi apapun di sini, jangan kehilangan rasa sayang itu kepada siapapun, terutama rasa sayang untuk dirimu sendiri. Jangan karena kamu tidak mendapatkan hubungan yang kamu inginkan, terus kamu jadi menyalah-nyalahkan dirimu. Jangan ya, tetap harus punya rasa kasih sayang, kelembutan, cintai dirimu. Self confidence, baru aku ngomong. Kamu harus lebih mencintai dirimu dibandingkan orang lain. Ya, jadi apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian, meskipun nanti ada ketoksikan di antara hubungan kalian, meskipun ada ketidakpastian di dalam hubungan kalian dengan orang ini, pada akhirnya ya kamu harus punya
kepercayaan diri, kamu harus menyayangi dirimu sendiri. Jadi kamu harus tahu kapan waktu yang tepat untuk meninggalkan suatu situasi dan kondisi yang memang sudah toksik dan gak baik lagi untuk kamu. Seperti itu. Jadi jangan sampai kegagalan hubungan kamu tidak mendapatkan hubungan yang sesuai dengan harapan kamu dari orang ini, itu membuat kamu jadi tidak percaya diri dan jadi rendah diri, jadi menyalah-nyalahkan dirimu sendiri. Jangan, big no way. Intinya kamu cintai dirimu sendiri, berikan rasa sayang kepada dirimu, kepercayaan dirimu. Kalau misalnya kamu nggak berjodoh sama orang ini, ya sudah, pasti di depan sana dalam situasi dan kondisi yang tepat dengan orang yang tepat kamu pasti akan ketemu kok, gitu ya. Harus punya rasa percaya diri lah. Di sini ada nature. Mungkin kalian berdua nanti akan lebih suka menghabiskan waktu di alam ya, pegunungan, danau, pantai, apapun itu. Mungkin kalian berdua punya hobi yang sama, lebih menyatu dengan alam. Mungkin juga ke alam bisa membuat kamu menyembuhkan luka-luka hati kamu. Karena memang di alam itu tempat yang paling baik untuk healing ya guys. Entah kamu bermeditasi, entah kamu hanya menikmati alam saja, ketenangan di alam gitu. Oke, let your friends help you. Kalau kamu suka sama seseorang, apalagi kamu di circle pertemanan yang sama, coba deh curhat sama teman kamu. bisa juga kan mereka membantu kamu ya untuk hubungan kamu dengan dia yang kamu suka. Atau bisa saja kalau misalnya apapun yang kamu rasakan di dalam hati kamu, gundah gulananya kamu terutama ya, bahagianya kamu, coba kamu sharing sama teman terdekat kamu, sama orang-orang yang kamu percaya lah, untuk menumpahkan semua keluh kesah kamu. Jangan biarkan beban di hati kamu itu sendiri kamu pendam ya. Intinya kalau kamu suka sama seseorang, apalagi ini di lingkungan pertemanan kamu yang sama, coba biarkan teman kamu membantu kamu. Atau kamu lagi gelisah, gundah gulana, lagi galau gitu, coba kamu curhat sama orang-orang yang memang kamu percayalah untuk berbagi. Deception. Dalam hubungan kamu dengan orang ini, dengan orang yang kamu suka, ada yang memakai topeng. Ya, teman-teman, ada yang memakai topeng palsu, tidak jujur sama kamu atau terhadap dirinya sendiri bahkan. Ada separation. Ya, seperti tadi aku jelaskan, hubungan ini tidak jelas sebagian besar dari kamu ya. Hubungan yang tidak jelas, hubungan yang memang ujung-ujungnya ke perpisahan. Jadi kalau kamu sudah siap bercinta, kalau kamu sudah siap sudah siap nyemplung di kehidupan percintaan, kamu juga siap dengan rasa sakit hati, kekecewaan, dan perpisahan itu sendiri. Apalagi jika keadaan dan situasinya seperti ini. Ya, sebagian besar dari kamu memang akan ada perpisahan. Jadi ya, mungkin ini bisa menjadi warning untuk kamu ya. Jangan terlalu berharap terhadap seseorang. Kamu harus punya kepercayaan diri yang besar. Ya, jadi apapun yang terjadi di dalam hubungan kamu dengan orang ini pada akhirnya nanti, ya kamu tetap tegap berdiri. Tidak terlalu lama terjatuh dalam kesedihan dan kegelisahan juga kegalauan kamu. Getting to know each other. Oke. Khususnya bagi kamu yang memang gini, apapun situasi dan kondisinya, nanti akan ada pembicaraan dari hati ke hati untuk mengetahui lah apa sih maunya sama-sama mau, sama-sama suka gitu ya. Apa sih yang diinginkan di dalam hubungan ini. Nanti akan ada pembicaraan. Dia pengen tahu kamu lebih dalam, kamu pun juga seperti itu. Dan arah dan tujuannya hubungan ini akan seperti apa. Nanti akan ada pembicaraan. Apapun kondisi dan kondisi hubungan kamu di sini ya guys. Baik kamu yang nanti cuman on off hubungannya, atau kamu nanti memang akan serius hubungannya. Nanti akan ada pembicaraan yang dia lakukan ke kamu, kamu juga ke dia. Akan jelas lah. Jadi kalaupun ini hubungan yang terjadi dan nanti ujung-ujungnya on off dan perpisahan, ya itu sudah ada pembicaraan di antara kalian berdua. Mau sama mau lah intinya. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Bye-bye.